Sebuah pidato yang mengguncang dunia. Dari Kairo, Mesir, Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan tajinya, membawa suara Indonesia melawan ketidakadilan global. Dalam konferensi tingkat tinggi D8, Prabowo menyampaikan pesan yang tak hanya menggema di ruang konferensi, tetapi juga memicu perhatian dunia. Isu ketidakadilan HAM, terutama bagi Palestina, menjadi sorotan utama. Tapi, ini bukan pertama kalinya Indonesia berbicara lantang di panggung dunia. Jejak ini pernah diukir oleh Presiden Soekarno di sidang umum PBB. Mari kita telusuri bagaimana dua pemimpin ini membawa Indonesia ke garda depan diplomasi global. Pada 20 Desember 2024, dalam konferensi tingkat tinggi D8 di Kairo, Prabowo Subianto dengan penuh percaya diri. Dalam pidatonya, ia menyerukan perlawanan terhadap ketidakadilan hak asasi manusia yang dialami umat Muslim, khususnya rakyat Palestina. Prabowo tidak hanya berbicara tentang penderitaan, tetapi juga mengkritik standar ganda negara-negara maju yang kerap menggurui soal HAM, tetapi bungkam terhadap pembantaian di Gaza. Ada bangsa tertentu yang selalu menggurui kita soal HAM, tetapi ribuan anak dibom di Gaza. Mereka diam. Pesan ini adalah kritik tajam yang tidak hanya mengguncang negara-negara di KTT D8, tetapi juga memicu diskusi global. Prabowo menyoroti fakta bahwa meski banyak negara mengeluarkan pernyataan dukungan dan mengirimkan bantuan kemanusiaan, langkah konkret untuk mengakhiri penjajahan Palestina masih jauh dari harapan. Menurutnya, pernyataan tanpa tindakan nyata hanya akan menjadi simbol kosong. Ketika saudara kita kesusahan, kita memberikan pernyataan dukungan dan mengirimkan bantuan kemanusiaan, ujar Prabowo. Tapi mari kita lihat realitasnya. Menurut Prabowo, tanpa persatuan yang kokoh, sulit bagi negara-negara Muslim untuk melawan tekanan dari kekuatan global. Ia menyerukan agar para pemimpin negara Muslim berani menghadapi realitas dan mengambil tindakan nyata. Mari kita kerjakan apa yang kita bisa, tapi tetap lihat realitanya dan jujur dengan diri kita sendiri. Ajaknya kepada para kepala negara yang hadir di KTT tersebut. Dunia harus berhenti menggunakan standar ganda dalam menegakkan HAM. Kita tidak bisa berbicara tentang keadilan jika negara-negara besar masih mendikte sistem yang membuat negara berkembang terus tertindas. Pidato ini tidak hanya mengguncang ruangan konferensi, tetapi juga memicu reaksi di berbagai belahan dunia. Pesan Prabowo menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan global. Pidato Prabowo di Kairo ini mengingatkan kita pada momen bersejarah tahun 60-an ketika Presiden Soekarno berdiri di podium PBB. Dalam pidatonya yang berjudul To Build the World Anew, Soekarno berbicara dengan keberanian yang sama melawan sistem dunia yang dianggap tidak adil. Kolonialisme belum mati, ia hanya berganti wajah. Sistem dunia ini harus berubah menjadi lebih adil dan berpihak pada kemanusiaan. Soekarno menyerukan agar negara-negara berkembang bersatu melawan penjajahan gaya baru yang ia sebut sebagai neokolonialisme. Pesannya bukan hanya kritik, tetapi juga ajakan untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil. Pesan ini sangat mirip dengan apa yang disampaikan Prabowo di Kairo. Keduanya menyoroti ketidakadilan yang terus berlangsung dan menyerukan perubahan radikal dalam sistem dunia. Pidato Soekarno di PBB dan Prabowo di KTT D8 bukan hanya momen sejarah biasa. Keduanya mencerminkan keberanian Indonesia dalam menghadapi ketidakadilan global. Mari kita lihat lebih dalam 3 kesamaan mencolok antara dua pemimpin ini yang akan membuat Anda kagum. 1. Keberanian di panggung dunia. Baik Soekarno maupun Prabowo memiliki keberanian untuk melawan arus. Soekarno dalam panggung internasional dengan lantang menantang negara-negara besar yang dianggap mendominasi sistem dunia. Ia menyerukan agar kolonialisme dalam bentuk apapun dihapuskan dari muka bumi. Puluhan tahun kemudian di Kairo, Prabowo melanjutkan keberanian ini. Dengan suara tegas, ia mengkritik standar ganda negara-negara besar yang menggurui soal hak asasi manusia, tetapi bungkam terhadap penderitaan rakyat Palestina. Keduanya menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang tidak takut untuk berbicara kebenaran, bahkan di hadapan kekuatan global. Fakta kedua, perjuangan keadilan global. Perjuangan Soekarno di era Perang Dingin adalah untuk melawan kolonialisme dan imperialisme. Ia percaya bahwa dunia yang adil
hanya bisa tercapai jika semua bangsa memiliki hak yang sama, tanpa diskriminasi. Kita harus membangun dunia yang baru, dunia yang bebas dari penindasan dan penjajahan, ucap Soekarno. Prabowo membawa semangat ini ke era globalisasi. Dalam pidatonya di KTT D8, ia menyerukan solidaritas global untuk melawan standar ganda HAM yang sering diterapkan secara diskriminatif terhadap negara-negara Muslim. Kita harus menyamakan suara, bekerja sama, dan tidak terpecah belah, ucap Prabowo. Meski konteksnya berbeda, perjuangan keduanya adalah tentang melawan ketidakadilan yang merugikan negara-negara berkembang. Fakta ketiga, panggung diplomasi strategis. Soekarno memilih Sidang Umum PBB sebagai panggung diplomasi untuk menyampaikan visinya tentang tatanan dunia baru. PBB adalah simbol tatanan global, tempat negara-negara bersatu untuk membahas isu-isu penting. Prabowo, di sisi lain, berbicara di KTT D8, sebuah aliansi strategis negara-negara berkembang yang mencakup negara-negara Muslim utama. Meski tidak sepopuler PBB, D8 memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan kolektif yang menciptakan perubahan nyata di dunia. Keduanya menunjukkan bahwa Indonesia tahu bagaimana memilih panggung diplomasi yang tepat untuk menyampaikan pesan penting kepada dunia. Dari PBB hingga D8, Indonesia telah menunjukkan bahwa suara kita memiliki kekuatan untuk mengguncang dunia. Baik melalui Soekarno maupun Prabowo, keberanian untuk melawan ketidakadilan selalu menjadi bagian dari identitas diplomasi Indonesia. Pidato Prabowo di Kairo dan Soekarno di PBB menjadi bukti bahwa Indonesia selalu berdiri di garis depan dalam memperjuangkan keadilan global. Kedua pemimpin ini membawa pesan kuat tentang pentingnya persatuan, keberanian untuk melawan ketidakadilan, dan tekad untuk menciptakan dunia yang lebih adil. Dari era Soekarno hingga Prabowo, diplomasi Indonesia terus membuktikan bahwa suara kebenaran, meski seringkali melawan arus, dapat mengguncang dunia. Sudut pandang ini menunjukkan bahwa keberanian Indonesia di panggung internasional tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga langkah konkret menuju perubahan besar. Akankah dunia mendengar pesan ini? Akankah tatanan global yang timpang berubah karena suara keadilan yang dibawa pemimpin hebat seperti mereka? Dan bagi kita, rakyat Indonesia, bagaimana kita menjaga semangat perjuangan ini? Bagaimana kita mendukung agar suara Indonesia tetap lantang di tengah hiruk-pikuk dunia? Ingatlah, kita adalah bagian dari bangsa besar. Bangsa yang memiliki pemimpin-pemimpin hebat yang tidak pernah takut berdiri di barisan depan. Dari Soekarno hingga Prabowo, warisan keberanian ini mengalir di darah setiap kita. Kebanggaan ini bukan hanya tentang apa yang mereka katakan, tetapi tentang apa yang kita lakukan sebagai rakyat untuk mendukung perjuangan ini. Jadi mari kita renungkan, bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia menjaga semangat ini? Akankah kita hanya menjadi penonton sejarah, atau justru menjadi bagian dari perubahan besar? Bangkitlah Indonesia. Dunia sedang menyaksikan kita. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Sampai bertemu kembali di video menarik berikutnya.